Robiatul Adawiyah, NIM E 2019-1081 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan membahas yaitu ekonomi terbuka. Pengertian ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan negara. Hampir semua negara di dunia menganut ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor karena bisa ikut perdagangan internasional, ekspor dan impor. Dan juga dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing dalam negeri serta memacu pada ekonomi nasional. Pada ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor terdapat empat pasar. Yang pertama ada rumah tangga, yang kedua ada pasar industri, yang ketiga ada pasar pemerintah, yang keempat luar negeri. Konsekuensi dari ekonomi terbuka pada luar negeri, konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar lainnya, khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian 3 konsep. Yang pertama, permintaan agregat di pasar barang. Permintaan barang dan jasa akan meningkat karena terjadi pertambahan pasar, yaitu pasar luar negeri atau perdagangan luar negeri. Yang kedua, jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Jumlah uang yang beredar dari pasar barang akan semakin bertambah karena terjadinya ekspor dan impor barang atau jasa. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Harga barang atau jasa akan berubah, bisa berupa naik dan bisa juga berupa turun, tergantung dengan mekanisme pasar. Selanjutnya, aliran pendapatan ekonomi terbuka atau 4 sektor. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan pada sektor rumah tangga berupa upah, gaji, dan sewa. Selanjutnya, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah, kemudian rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah. Jadi, perusahaan dari sektor rumah tangga itu membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian, sektor rumah tangga akan melakukan konsumsi barang yang diproduksi oleh perusahaan. Maksudnya di sini adalah luar negeri. Misalnya ada sesuatu yang belum bisa dipenuhi, maka akan melakukan impor sehingga konsumen atau sektor rumah tangga akan menikmati hasil dari impor tersebut. Kemudian sektor rumah tangga akan menabung pada institusi keuangan. Institusi keuangan meminjamkan modal ke investor karena sudah ada pemasukan dana dari konsumen. Maka institusi keuangan akan mengeluarkan uang tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya, investor akan menaikkan modalnya untuk menambah kemampuan perusahaan untuk memproduksi atau investasi. Kemudian, pemerintah akan melakukan pembelanjaan dalam negeri dan perusahaan akan menjual barang ke luar negeri atau ekspor. Contohnya seperti produksi beras di Indonesia sudah cukup banyak dan sudah cukup melimpah dan sudah cukup untuk masyarakat, maka pemerintah akan melakukan ekspor. Adapun faktor-faktor penentu ekspor, yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak memenuhi keperluan dalam negeri. Jadi alasan pertama suatu negara untuk melakukan ekspor. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya, faktor-faktor penentu impor. Yang pertama,
tingkat pendapatan negara, yang kedua inflasi dalam negeri, yang ketiga kemampuan suatu negara untuk membuat barang, yang keempat atau yang terakhir cita rasa dari konsumen. Adapun keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat ini bisa disimpulkan ES terdiri dari barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri sehingga memperoleh persamaan AS sama dengan Y plus M. Kemudian penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri yang dilambangkan dengan CAN, investasi swasta atau I, pengeluaran pemerintah atau G, ekspor atau X, dan pengeluaran ke atas impor yang dilambangkan dengan M, sehingga diperoleh persamaan AE sama dengan CDM plus I plus G plus X plus M. Selanjutnya, pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau CDN dan pengeluaran barang-barang impor atau M, sehingga yang diperoleh persamaan adalah C sama dengan CDN plus M atau impor. Dari persamaan di atas, perseimbangan perekonomian terbuka akan tercapai apabila pendapatan nasional atau Y sama dengan C konsumsi plus I atau investasi plus dengan pengeluaran pemerintah atau G ditambah X min M ekspor dan impor. Selanjutnya, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Menan, prinsip yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan atau ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam sejak dulu itu telah menganjurkan adanya perdagangan internasional. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.